Baik, kita mulai aja. Kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kehadirannya. Kita siang hari ini akan lanjutkan perkuliahan kita manajemen keuangan. Pertemuan yang keempat, kita lanjut kelima dan keenam nanti. Ada dua topik materi kita, yaitu nilai waktu uang dan investasi, risk of return. Ya, jadi ada dua topik utama dalam perkuliahan kita pada hari ini untuk tiga pertemuan. Eh, oh ya, saya akan minta salah satu untuk menjadi co-host ya, untuk bantu kalau ada yang suaranya bocor, bisa dibantu sementara untuk di mute. Nanti kalau ada pertanyaan seperti biasa boleh boleh mengajukan pertanyaan pada saat proses pembelajaran, diperbolehkan. Ini siapa nih yang bisa bantu jadi Mas Mas Yaya ya, Mas Yaya ya. Saya sambil mobil nggak apa-apa Pak ya? Oke, boleh. Nanti kita Ya, lebih satu juga nggak apa-apa nih. Mas boleh, Yaya boleh. udah sajikan co-host. Ya, Mas Serianto masih monitor, Mas Serianto. Ya, monitor Pak, monitor. Oke, Siap. terima kasih. Saya mohon bantu jadi co-host saya. Nanti dibantu kalau ada suara yang bocor. Siap Pak. Baik, terima kasih. Saya langsung saja ke materi untuk manfaatnya waktu. Time value of money ini menjadi dasar bagi manajemen keuangan ya dalam melakukan atau mengevaluasi investasi dan risiko. Jadi risiko dan investasi yang dijadikan sebagai dasar dalam melakukan analisis adalah time value of money, ya, nilai waktu uang. Jadi saudara sekalian, ini sebetulnya mungkin juga bagi yang sudah pernah ambil S1 ekonomi sudah familiar dengan ini, dan barangkali hanya sekedar refreshing saja ya, tapi kalau mungkin bagi yang berlatar belakang dari non ekonomi, saya kira ini sesuatu yang baru. Ya, dalam logika keuangan, bahwa yang namanya uang ini gitu ya akan sangat berbeda nilainya ketika ada perbedaan waktu penggunaannya, ya, dari waktu penggunaannya. Jadi misalnya kalau ada pertanyaan yang sederhana kepada Mas Yahya, misalnya Mas Yahya mau saya kasih uang nih, kalau ini saya ada semacam Sinterklas gitu ya, menawarkan ke Mas Yahya, Mas Yahya mau minta uang 1 juta sekarang atau 1 juta 1 tahun yang akan datang, Mas Yahya akan jawab apa, Mas Yahya? Mau terima yang sekarang sekarang atau? Pak, Oh, yang sekarang. sekarang Pak. Iya, Oke. Good. Jadi tanpa kita belajar ilmu keuangan, sudah sebetulnya semuanya akan memiliki preferensi yang sama gitu ya, memiliki preferensi yang sama terkait dengan keuangan. Karena uang itu akan bernilai guna pada saat kita gunakan. Jadi eh, seberapa banyak uang yang kita punya, tapi kalau kita belum gunakan sebetulnya tidak punya arti apa-apa ya. Misalnya katakanlah kita punya uang 1 miliar misalnya, kita simpan di bank misalnya. Ya, nah, uang 1 miliar yang kita simpan di bank itu mungkin saat ini kita nggak gunakan ya. Nah, yang kita gunakan itu adalah pada saat kita gunakan itu berapa nilainya. Dan situlah akan ada perbedaan ya, nilai guna dan nilai waktu ya, nilai guna dan nilai fungsi dan nilai waktu. Nah, karena kenapa sih uang yang kita gunakan, yang kita akan terima saat ini dengan uang yang akan kita terima di masa yang akan datang ada perbedaan nilai? Karena faktor yang paling logis adalah bahwa nilai suatu
barang, ya suatu barang akan mengalami yang namanya inflasi, gitu ya, akan mengalami inflasi atau akan mengalami penurunan nilai. Nah, karena ada penurunan nilai, maka kemudian akan memiliki konsekuensi logis terhadap nilai tukarnya, ya terhadap nilai tukarnya. Jadi pada saat kita beli barang menjelang hari Lebaran ini, semuanya harga naik, gitu ya, semuanya harga naik. Tapi pada saat ini juga kebetulan mungkin kita pegang uang, ya, sehingga kita bisa memiliki daya beli dan bisa mendapatkan barang yang kita gunakan. Tapi pada kesempatan yang lain, barang yang kita beli saat ini pada kesempatan berikutnya mungkin harganya tidak akan semahal seperti yang sekarang kita akan beli, gitu ya. Artinya harganya akan turun, ya, dari harga akan turun. Tapi dari uang yang kita miliki untuk mendapatkan barang yang sama mungkin sudah tidak bisa lagi, ya, sudah tidak bisa lagi. Karena ternyata nilai penurunan uang lebih besar, ya, dibandingkan dengan nilai penurunan barang. Nah, itulah kenyataan yang kita hadapi. Makanya ada orang yang melakukan suatu investasi agar nilainya itu lebih tetap atau stabil, mencari nilai tukar yang tidak terlalu banyak berubah, yaitu uang, emas, ya. Misalnya emas, gitu ya. Makanya ada Mas Yahya, ada Mas Herianto, itu mahal tuh. Ya, mahal lah, gitu ya. Jadi karena nilainya dia relatif akan stabil, ya, emas itu. Jadi disitulah kita akan memiliki suatu preferensi terhadap pengambilan keputusan dalam bidang keuangan yang sangat terkait dengan perubahan nilai waktu dan nilai fungsi serta nilai barang atau inflasi. Baik, ya, kita akan coba pelajari secara teori. Sebetulnya teori ini sudah kita pahami lah, gitu ya, kita sudah paham. Tapi karena ini menyangkut masalah pengetahuan dan masalah dasar, maka kita coba untuk refresh kembali. Uang yang kita terima sekarang nilainya lebih besar daripada uang yang diterima di masa mendatang. Itu nilai, masalah nilai, ya, di konsep waktu. Itu bunyinya seperti itu. Lebih awal uang Anda menghasilkan bunga, lebih cepat bunga tersebut menghasilkan bunga. Nah, itu konsep yang kedua, itu adalah menggunakan bunga majemuk. Ini menjadi debatable, ya, kalau kemudian dikaitkan misalnya dengan pemahaman terkait dengan ekonomi syariah, gitu ya. Karena yang membuat nilai uang turun karena adanya faktor bunga atau faktor interest factor, ya, IF, karena adanya interest factor. Nah, konon katanya interest factor itu dibuat untuk melanggengkan, untuk mengabadikan kolonialisme, gitu ya, untuk mengabadikan, ya, melanggengkan, kalau bahasa Jawa itu melanggengkan kolonialisme, ya, penjajahan, gitu ya, untuk melanggengkan penjajahan. Nah, penjajahan sektoral sudah berubah menjadi penjajahan ekonomi, konon katanya begitu. Nah, sehingga para kolonial yang dulu sempat menghabisi banyak kekayaan, ya, mencuri banyak kekayaan di negara-negara Asia dan Afrika itu bisa tetap menjadi negara kaya seterusnya, gitu ya, dengan memberikan pinjaman kepada negara-negara berkembang dan negara-negara bekas jajahannya dengan cara membayar bunga, gitu ya, dengan cara membayar bunga. Tanpa mereka bekerja, tanpa negara-negara kolonial dulu itu bekerja keras, mereka akan dapatkan bunga dari negara-negara bekas jajahannya. Itulah yang disebut dengan mengabadikan kolonialisme, gitu ya. Instrumennya adalah bunga, gitu ya. Makanya bunga dalam sistem keuangan syariah tidak diperbolehkan, gitu ya. Tapi karena ini adalah sebuah pengetahuan, maka saya tetap akan mengajarkan kepada Anda, para mahasiswa saya, gitu ya,
nanti akan bisa membedakan mana sistem bunga misalnya bedanya dengan sistem syariah misalnya ya. Oke, saya lanjutkan dulu sehingga nanti kita bisa paham nilai waktu uang gitu ya yang diajarkan oleh masyarakat kolonial sebetulnya ya, yang diajarkan oleh masyarakat kolonial dan kita diminta untuk mengikutinya gitu ya. Kita diminta untuk mengikutinya. Jadi nilai uang saat ini atau hari ini akan berbeda dengan nilai uang 1 tahun yang lalu atau 1 tahun yang akan datang. Ya, contoh misalnya seorang investor lebih senang menerima uang 1.000 hari ini misalnya daripada sejumlah uang yang akan diterima setahun mendatang. Mengapa? Karena jika menerima hari ini, maka dapat diinvestasikan lagi dan bisa mendapatkan keuntungan bunga ya dari investasi yang dilakukan tadi, gitu ya. Itu asumsi logika yang digunakan oleh para investor yang berbasis pada bunga, gitu. Nah, time preference ya, time preference-nya bahwa orang berpikir gitu, bahwa orang berpikir bahwa waktu akan berpengaruh ya terhadap nilai uang, sehingga uang saat ini lebih berarti dari uang yang akan kita terima di masa yang akan datang. Nah, pemikiran tersebut didasarkan atas alasan sebagai berikut. Alasan inflasi tadi yang sudah kita jelaskan di awal ya. Ada alasan inflasi, ada alasan konsumsi, karena kita akan bisa gunakan uang yang ada saat ini yang kita terima untuk melakukan konsumsi, gitu ya. Kemudian ada alasan risiko penyimpanan. Kalau kita simpan misalnya di suatu lembaga, ya ada risiko tetap ya kalau lembaganya tiba-tiba bangkrut ya, lembaganya tiba-tiba bankrupt ya, terlikuidasi. Walaupun mungkin ada jaminan, ada penjaminan, tapi tetap risiko itu akan tetap ada gitu. Misalnya pengembaliannya menjadi waktunya jadi lama gitu ya. Kemudian kadang ada ketidakpastian ya, sehingga nilai uang yang kita simpan itu menjadi tidak pasti ke depan. Contoh misalnya kita bisa bayangkan kemarin yang menyimpan dananya di Koperasi Simpan Pinjam Indosuria misalnya. Atau barangkali di sini ada yang punya simpanan di Indosuria. Ada enggak? Konon katanya kata Pak Mahfud MD berapa? 106 triliun ya. 106 triliun. Ya. Kata Mahfud MD sekitar 106 triliun walaupun dilaporkan di laporan OJK hanya 16 triliun, tapi dari PPATK melaporkan 106 triliun. Nah, itu kan kalau kita simpan risikonya seperti itu ya, bisa hilang. Oke. Nah, sekarang kita diajarkan nih sama masyarakat barat gitu ya, sama orang-orang barat gitu tentang bunga ya, tentang interest. Tentang bunga, tentang interest. Nah, bunga ini ada interest and compound interest. Jadi ada bunga majemuk atau compound interest. Nah, kalau interest atau bunga itu hasil yang diterima dari uang yang diinvestasikan. Jadi kalau dalam sistem konvensional gitu, kalau kita investasi dalam suatu instrumen keuangan, maka kita akan terima bunga, ya akan terima interest. Nah, kemudian yang kedua ada istilah compound interest. Nah, bunga yang diterima dari investasi yang berasal dari bunga suatu investasi sebelumnya itu namanya compound interest. Contoh, misalnya kita punya uang 1 miliar, ya punya uang 1 miliar, dijanjikan oleh bank misalnya dalam suatu deposito bunganya 1% misalnya 1% per bulan ya atau 12% per tahun misalnya. Berarti uang 1 miliar gitu ya, uang 1 miliar kita akan bisa terima bunganya gitu ya, kita akan bisa terima bunganya sebesar 10 juta ya, sebesar 10 juta gitu ya. Itu kalau 1 miliar. Nah, kita bisa bayangkan ya, orang sekelas Rafael Alun misalnya, ada yang ikutin nggak Rafael Alun?
pegawai Kementerian Keuangan? Ada yang tahu nggak? Luar biasa tuh Pak. Nah, itu konon itu baru miliar dulu ya. Yang tercatat asetnya 56 miliar gitu ya. Sedangkan yang tidak tercatat 500 miliar. Coba tuh. Dan itu semua ada faktanya, ada datanya gitu ya. Nah, artinya apa? Kalau dia punya uang misalnya yang diakui sajalah ya, yang 50 miliar ya, yang 50 miliar kalau disimpan dalam bentuk deposito dapat bunga 1% gitu ya. Dia pensiun ya, kalau kemarin aman-aman saja, kalau anaknya tidak durhaka gitu ya, sayangnya anak durhaka ya. Karena dikasih makan begitu, jadi ya biasanya munculnya juga tidak akan jauh beda gitu ya. Ya mohon maaf ya, naudzubillah min zalik ya, kalau kita orang beriman apapun agamanya, kalau kita kasih makan ke anak-anak kita dengan barang yang tidak jelas asal usulnya bukan hak kita, berisiko di dunia dan berisiko di akhirat juga gitu ya, di alam nanti gitu ya. Ya kalau kita masih punya keyakinan ya, kecuali yang tidak punya keyakinan, mohon maaf ya. Tapi saya yakin semua yang ada di sini punya keyakinan. Itu bayangkan ya, kalau 50 miliar itu gitu, kalau dapat bunga 1%, berarti dapat berapa per bulan dia terima kalau dia simpan di obligasi yang bunganya 1%? 50 Pak. Berapa? 50 juta Pak. 50 juta ya. Iya. Kurang lebih 50 juta ya. Jadi tanpa harus bekerja, biar gitu ya, tanpa harus bekerja itu bisa dapat segitu gitu ya, setiap bulan gitu ya, setiap bulan dapat segitu. Jadi ya begitulah, orang kaya akan semakin kaya begitu ya, karena sistem bunga tadi gitu ya, sistem bunga tadi. Jadi tanpa dia bekerja maka kekayaannya akan terus bertambah gitu. Nah, itu interest. Nah, nanti uang yang 50 juta tadi gitu ya, kalau dia tidak ambil, maka yang 50 juta tadi akan menghasilkan lagi bunga lagi. Ya 1% lagi. Gitu ya. Kalau 50 juta berapa dapat bunganya? Kalau 50 juta? 5 juta. 5.000. Ya. Kalau 50 miliar itu bunganya bukan 50 juta ya, tapi 500 juta ya. 500 juta Pak. 500 juta. Coba dihitung ya, coba dihitung. Kalau 500 uangnya dia terima setiap bulan bunganya 500 juta. Berarti 10% dong. Itu 10% Pak. Kalau berapa persen? 10%. 10% kalau 500 juta. Kalau 1 miliar nih, hitungannya gini, kalau 1 miliar, 1%-nya berapa? 1 miliar. 1 miliar 100. 100 juta. 1 juta. 100 juta, Pak. 1 miliar. 100 juta. 100 juta benar ya? 10. Kalau 1 miliar, 1%-nya itu 10 juta. 10 juta. Ya. Oh Belum iya. pernah soalnya Pak, nggak punya uang sebanyak gitu. Jadi Ya, nggak tahu belajar menghitung uang banyak, biar nanti mudah dapat uangnya. Ayal dulu ya Pak. Ayal dulu. Ini biar kalian juga tahu, maksudnya uang yang pegang itu sekelas Rafael itu tidak hanya dia, kata Mahfud MD gitu ya. Jumlahnya 371 triliun totalnya gitu yang tidak catat seperti itu. Nah, itu kalau misalnya uangnya 5 miliar, berarti berapa bunganya kalau 5 miliar? 1% berapa? 50. Nah, 50. Betul. Nah, itu baru betul hitungannya ya. Jadi 50 juta itu kalau kita punya uang 5 miliar. Gitu ya. Nah, kalau uang 50 miliar seperti Rafael Alun, berapa berarti bunganya terima? 500 juta. Nah, itu baru betul 500 juta ya, karena kita belum pernah pegang uang segitu. Jadi kok dapat 500 juta per bulan gitu ya? Jadi kayaknya terlalu besar banget gitu ya, besar banget gitu. Ya, tapi bagi
orang-orang sekelas Rafael Alun itu uang segitu kecil gitu ya. Dapat bunganya saja 500 juta itu per bulan gitu ya. Oke lah, itu sistem ya, sistem bunga berbunga. Nah, dari 500 juta itu nanti dia akan terima lagi tuh kalau dia nggak ambil ya. 1%-nya lagi dari 500 juta itu. Berapa itu? 5 juta ya. Nah, itu namanya bunga berbunga gitu ya. Bunga punya anak lagi, punya cucu lagi, terus begitu. Ya. Makanya orang kaya kan semakin kaya gitu ya dengan sistem ini, ya dengan sistem bunga ini. Oke, nah konsep bunga itu ada suku bunga tetap. Ada suku bunga tetap, ada suku bunga majemuk. Ya, ada suku bunga tetap, ada suku bunga majemuk. Nah, suku bunga tetap itu dihitung dari pokok. Besarnya pokok dan tingkat bunga sama pada periode pada setiap waktu. Nanti kita akan hitung perhitungannya secara angka ya, secara kuantitatif gitu seperti apa. Nah, suku bunga majemuk tadi, yang bunga berbunga tadi, jadi bunganya dihitung dari pokok dan bunga yang diperoleh pada periode sebelumnya, gitu ya. Jadi bunga majemuk itu memperhitungkan pendapatan dari bunga yang diperoleh dari bunga sebelumnya. Nah, asumsi dasar bunga yang diperoleh pada periode sebelumnya tidak diambil atau tidak dikonsumsi tetapi diinvestasikan kembali. Seperti kasusnya Rafael Alun tadi ya. Jadi dia punya uang 50 miliar itu ya disimpan di deposito. Lalu dia dapat bunga 500 juta per bulan. Nah, pada periode berikutnya, pada bulan berikutnya, Rafael Alun terima bunganya apakah tetap 500 atau sudah berubah, Mbak Silvi? Berubah, Pak. Berubah. Karena kan dari 500 miliar itu dia udah dapat bunganya 500 juta. Jika ditambah lagi kan jadi 5,5 miliar, 500 berapa sih jadi? Ya, 500. Susah, Pak. Pokoknya jadi nambah-nambah ya. terus. 600. Ya. Oke. Jadi nambah-nambah. Ya benar. Good. Nggak apa-apa. Kita belajar ngitung uang. 500. Iya, Nggak ada uangnya. Ya gitu. Betul. Good. Jadi bunga majemuk itu memperhitungkan dari bunga yang diperoleh dari bunga sebelumnya dan bunganya itu tidak diambil gitu ya, tidak dikonsumsi gitu ya. Maka akan bertambah terus tuh uangnya ya, bunga berbunga gitu ya, bunga berbunga. Tuh. Oke. Nah, itu hitungannya, hitungan menggunakan hitungan matematik ya, menggunakan hitungan matematik. Gimana cara menghitungnya? Ini perhitungan bunga tunggal. Bunga dihitung berdasarkan nilai pokok yang sama dan tingkat bunga yang sama setiap waktu. Rumusnya ya interest itu adalah P kali N kali I ya, PNI ya. Apa ini? P itu pokok ya, pokok, kemudian N itu periode, I itu adalah interest atau tingkat suku bunga. Ya, tingkat suku bunga. Jadi besarnya keseluruhan bunga yang kita akan terima itu ya, itu hasil dari perkalian pokoknya berapa dikalikan dengan periode waktunya, kemudian periode waktu dalam 1 tahunnya atau dalam bulan yang kita akan hitung dikalikan dengan tingkat suku bunganya. Gitu. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Ini contohnya. Perusahaan memutuskan minjam uang ke bank untuk membiayai pembangunan gudang baru 500 juta dolar dengan tingkat bunga 12% per tahun dalam jangka waktu 2 tahun dan diangsur 2 kali. Berapa besarnya bunga yang harus dibayar dan berapa total uang yang harus dibayarkan kepada bank jika menggunakan perhitungan bunga tunggal. Ini kalau menggunakan bunga tunggal. Ya. Cara menghitungnya dikalikan saja pokoknya 500
Ya, 500.000 dikalikan 2 karena 2 tahun, ya, dikalikan 12% karena bunganya 12%. Sehingga ketemulah 120.000. Ya, 120.000. Ini bunga yang harus dibayarkan. Ya, bunga yang harus dibayarkan 120.000. Jadi kalau pinjamannya 500, ya pinjamannya 500, maka berapa total pengembalian yang harus dibayarkan? Berarti 500 500 ditambah 120.000. 120.000. Iya. Jadi totalnya 620. 620.000. Iya, good. 620.000. Oke, saya kira ini masih mudah karena kita hanya menghitung untuk bunga tunggal, ya. Kemudian bunga majemuk. Nah, ini yang kita akan mungkin sudah mulai agak sedikit kompleks, ya. Nah, bunga majemuk itu menghitung jumlah pokok plus dengan bunga yang diperoleh selama periode tertentu. Rumusnya menggunakan istilah FP. F itu adalah future, P-nya adalah value, N-nya adalah periode ke N. Jadi nilai uang di masa yang akan datang, ya nilai uang di masa yang akan datang pada periode ke N. Ya pada periode tahun ke N berapa? N-nya itu berapa nanti? Itu nanti yang akan kita cari. Sama dengan present value. Present itu dari kata-kata present saat ini. Nilai saat ini, ya nilai saat ininya berapa? Dikalikan dengan 1 plus I pangkat N. Ya. I-nya adalah tingkat suku bunga yang sudah diketahui, I-nya. Jadi nanti kalau kita diminta untuk menghitung uang 100 misalnya 2 tahun yang akan datang dengan bunga 10% misalnya, maka kita akan bisa menghitung ya berapa nilai uang 100 2 tahun yang akan datang. Berarti nanti di sini 100 ya dikalikan 1 plus I-nya 10% berarti 0,1, pangkatnya N. N-nya berapa? 2 tahun. 2 tahun, berarti 2. Ya, berarti 2. Oke ya, nanti kita akan bisa hitung dengan cara seperti itu. Contoh soal, ya ini contoh soal. Perusahaan investasi uang di bank setara 10 juta dengan tingkat bunga 15% per tahun. Ilustrasi jika uang tersebut disimpan hingga akhir tahun 2013 menggunakan perhitungan bunga majemuk, maka kita akan bisa melihat cara perhitungannya dengan menggunakan tabel. Ya, ini biar kita bisa memahami logikanya, walaupun nanti di dalam penggunaan rumus kita tidak perlu membuat tabel seperti ini. Contoh misalnya di tahun pertama, 10 juta, kok bergerak 10 juta, ya oke. 10 juta, bunga pada tahun pertama adalah 15% atau 1,5 juta ya. Nah, ditambah 1,5 juta ditambah dengan pokoknya 10 juta. Menjadi 11.500.000. Ya. Nah, berikutnya di tahun kedua tidak 10 juta lagi gitu ya. Sudah menjadi 11.500.000. Ya. Lalu ditambah dengan bunganya 1,7. 1.725.000. Jadi bunganya bukan 1,5 juta lagi, tapi 1.725.000. Ya. Itu dari mana? Ya, kenapa 1.725.000? Karena uangnya 11.500.000. Oh, jadi ya. Lagi ya. Oke, jadi seperti yang tadi kita ceritanya Alun Rafael itu, Rafael Alun tadi. Ya, jadi bunga berbunga, ya. Uangnya setiap tahun itu akan bertambah. Lalu akan ketika dia tidak mengkonsumsinya atau tidak mengambilnya, maka dia akan terus bertambah. Jadi uang 10 juta menjadi berapa juta ini terakhir selama 4 tahun? Berapa tadi ya? 17. Ya, ini ya ada kursornya. 17.490.063 perak. Oke. Enak ya. Jadi uang 10 juta jadi 17.450. Gitu ya, tanpa bekerja uang kita tambah terus gitu.
uang kita tambah terus. Itu namanya sistem bunga majemuk. Ya, sistem bunga majemuk. Nah, biasanya kalau bunga bank itu menggunakan istilahnya rollover ya, rollover. Jadi kalau sudah jatuh tempo lalu diperpanjang lagi. Ya, diperpanjang dengan nilai terakhir ya, dengan nilai terakhirnya berapa. Setelah ditambah dengan bunganya gitu. Nah, perhitungan seperti ini, ya perhitungan dalam bentuk tabel seperti ini, itu bisa dibuat dalam bentuk hitungan matematik ya, rumus yang sudah ada, yaitu present value dikalikan dengan 1 plus I pangkat N. 10 juta dikalikan dengan 1 plus 15% pangkat 4. 4-nya adalah 4 tahun tadi. Ya, ini kalau dihitung, ketemunya sama 17.490.063. Ya, jadi bisa menggunakan rumus ini. Jadi 10 jutanya masukkan, kemudian 1 plus I-nya adalah 15% atau 0,15 pangkat 4. Jadi 1 tambah 0,15 atau 1,15 pangkat 4. Ya, 1,15 pangkat 4. Lalu dikalikan dengan ya 10 juta. Ketemunya 17.490 ya. Oke. Nah, sekarang bisa ambil pulpen, ambil pakai kalkulator sekarang jarang ya, pakai itu saja cukup ya, pakai handphone ya, pakai handphone cukup. Pakai handphone cukup. Coba dihitung tahun 2007 nabung ya 100.000, bunganya 5% per tahun. Berapa uang saudara pada akhir tahun jika bunganya adalah bunga majemuk? Bunga 5% ya? Bunga 5%. Rp5.000. 36. Berapa uang yang akan kita terima? 105.000, Pak. 105.000 itu berapa tahun tuh? Setahun. Soalnya berapa tahun soalnya? 3 tahun. 3 tahun. 2 tahun, Pak. 3 tahun ya. Ya, 2007, 2008, 2009 ya, 3 tahun ya. Rp5.000 kali 3, Pak. Oh, nggak bisa begitu. Nah, ini karena bunga majemuk ya. 6,25 ya. 600. 100.000 dikali 5 pangkat 3 $115.000, Pak. 762. Enggak gitu dong. 1,05 pangkat 3 berapa? 101.000, Pak. Pangkat mana sih kalkulator? Oh, ini Pak. Apa? Ya, 1,05 pangkat 3 berapa? Ada yang hitung belum? Sini Pak. 1,1576. Tuh. 1, Yang itu itunya koma-koma yang mama nggak suka pakai pangkat-pangkat soalnya. Mana sih yang Pangkat 2, Pak, bukan pangkat 3. 15.763 ya, Pak. 3 tahun. ini 3 tahun. Ini 3 tahun. 3 tahun. Jadi 5 pangkat 3, 100 115.763 dikali 5 Kali 100. 762. 763 ya, 115.763. 100.000. Hitung bunganya dulu aja. Pokoknya nanti kan udah jelas nih 100 ya. 15.762,5. 5. Bunganya 3,375. 330,75, Pak. Oke. Jadi bisa dihitung dengan cara bunganya dulu ya 1,05 pangkat 3 gitu ya.
Ketemunya berapa? 15.762. 15 762. 762. Oke, 15. Berarti betul Pak tadi. Ya. 15,762 ya, tambah 100 ya. Jadi 115,762. Oke ya, nanti yang perlu diperhatikan, jangan menghitung tahun 2009 dikurangi 2007 ya, jangan begitu ya, nanti bisa terjebak kalau menghitung tahunnya begitu ya. 2007, Kalau 2009 kurangi 2007 berapa? 2 tahun. Nah, salah. 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 Jadi 2007, hitungnya 2008, ini adalah 2009. awal tahun 2007 gitu ya. 3 Jadi tahun. di 2007 itu udah 1 tahun. 2008 1 tahun. 2009 itu dihitung akhir tahun. Ya berarti 1 tahun juga ya. 3 Jadi tahun. jumlahnya 3 tahun gitu ya. Hati-hati ya, jadi jangan terburu-buru kalau menghitung N ya, menghitung tahun. Nanti bisa salah. Oke. Nilai waktu uang, faktor yang mempengaruhi nilai waktu uang apa aja? Yaitu waktu penerimaan ya atau pembayaran. Yang kedua tingkat inflasi. Yang ketiga tingkat suku bunga. Ya, yang ketiga tingkat suku bunga. Manfaat nilai waktu uang menghitung harga saham dan obligasi karena sebagian menggunakan menggunakan sistem bunga. Jadi kalau harga saham dan obligasi juga akan dihitung dengan menggunakan basis time value of money ya. Menghitung nilai investasi juga. Ya, menghitung nilai investasi juga, menghitung cicilan atau utang, kredit. Itu juga menggunakan interest factor ya, menggunakan faktor bunga. Nah, nilai waktu uang itu dibagi 2. Ada nilai waktu uang yang akan datang dan nilai waktu uang saat ini. Ini ada 2 hal yang berbeda, ya, ada 2 hal yang berbeda yang kita juga perlu hati-hati. Jadi nanti pertanyaannya apakah kita diminta untuk menghitung nilai saat ini atau diminta untuk menghitung di masa yang akan datang. Ini juga harus hati-hati. Nah, bedanya apa? Future value dengan present value. Kalau future itu berarti kita akan menghitung nilai uang di masa yang akan datang. Nah, kalau kita ingin menghitung waktu uang di masa yang akan datang, maka kita harus memperhatikan baik-baik besarnya dana yang ada, kemudian berdasarkan tingkat suku bunga, ya berdasarkan tingkat suku bunga, ya kemudian berdasarkan pada lamanya atau waktunya, ya lama atau waktunya. Nah, rumusnya seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya seperti ini ya. Ini sudah. Nah, sekarang yang kita ini tadi sudah ya, ini tadi sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Ya sama. Slide sebelumnya juga sudah menghitung, kita sudah berpraktek juga. Ya kita lanjutkan dulu. Nah, kemudian yang pemajemukan juga sudah tadi ya sudah kita pelajari. Jadi saya kira tidak perlu kita ulang lagi untuk memanfaatkan waktu. Nah, sekarang kalau kita misalnya ada pertanyaan yang lebih detail, ya ada pertanyaan yang lebih detail seperti ini. Jika bunga diperhitungkan setiap 6 bulan, artinya tidak 1 tahun, lalu bagaimana? Maka yang kita harus perhatikan baik-baik adalah penerimaan bunganya ini, ya penerimaan bunganya kan I, ya.
I-nya misalnya diketahui berapa persen. Nah, kalau kita terima dalam 1 tahun 2 kali, berarti kita harus bagi 2. Ya, ini kan berarti per semester kita terima uangnya per semester, ya, bagi 2. Kalau kita terima uangnya misalnya per 3 semester atau 3 bulanan, ya, kita terima uangnya 3 bulanan. Berarti 1 tahun kita terima berapa kali uangnya? 2 kali, Pak. 4 kali, Pak. 4 kali. 4 Iya. kali, Pak. 4 kali, Pak. 4 kali ya, 4 kali. Nah, kalau 4 kali berarti I-nya harus dibagi dengan 4. Itu 4. harus diperhatikan baik-baik ya. Oke. Kalau kita terimanya misalnya 4 bulan sekali, berarti dibagi berapa? 3. Ya. Bagi 3. Good. Bagi 3. Ya, jika bunga diperhitungkan setiap 3 bulan, maka bagi 4. Nah, kita sudah tahu tadi ya. Nah, jangan lupa juga N-nya juga harus nanti dikalikan. Ya, N-nya juga nanti dikalikan dengan periode yang sama. Ya, pada saat penerimaan. Jadi kalau 1 tahun diterima 4 kali, berarti artinya N-nya juga dikalikan dengan 4 kali. Ya, N-nya juga dikalikan dengan 4 kali. Gitu. Jika bunga diperhitungkan setiap bulan, maka berarti I-nya dibagi berapa kali? 12. Iya, 12 kali. Good. Maka N-nya juga dikalikan dengan 12. 12. Dikalikan dengan 12 juga. Oke. Nah, ini kita ada mulai contoh ya, contoh. Anton menabung uang di sebuah bank sebesar 10 juta ya, dengan suku bunga sebesar 12% per tahun. Anton menabung selama 3 tahun. Berapa tabungan Anton pada akhir tahun ketiga? Kalau ini jawabannya mudah ya, seperti yang sudah kita buat pelatihan sebelumnya. Jadi 1 ditambah dengan bunganya 12% berarti 0,12 pangkat 3. Ya, kemudian dikalikan dengan pokoknya, maka akan ketemulah ya, akan ketemu berapa nilai dari tabungan Anton pada tahun ketiga dengan bunga 12% tersebut. Oke. Nah, ini ada contoh lagi. Contoh lagi. Present value 2 juta, bunga 10%, N-nya 5 tahun. Maka berapa 5 tahun yang akan datang nilai 2 juta itu? Maka tinggal dikalikan saja 2 juta kalikan 1 plus 0,1 karena 10%. Pangkat 5. Ya, 5-nya adalah 5 tahun. Maka akan ketemulah nilai ya 3.221.20 rupiah. Oke ya, ini tahunan. Nah, sekarang ada kasus baru lagi ya. Kalau bunganya diterimakan semesteran ya, kalau bunganya semesteran, maka berarti setahun 2 kali. Ya, setahun 2 kali. Artinya berarti 10% bunganya dibagi dengan 2 atau 0,05. Kemudian dipangkatkan 2 kali 5. N-nya 5 dikalikan dengan periode semesteran. Ya, kalikan 2. Coba kalau kita lihat, nilainya lebih besar yang atas atau yang bawah? Yang bawah. Yang bawah, Pak. Oke, lebih besar yang bawah, betul. Karena tadi bunganya itu menghasilkan bunga lagi, ya. Jadi lebih besar. Makanya kalau ada
ada bank menawarkan bunga harian, kalau yang berbasis konven gitu, mungkin bagi investor akan lebih menarik ya, karena dia di akhir tahun akan mendapatkan lebih besar dari yang diterimakan hanya sekali pada tahun terakhir gitu ya. Jadi kalau dia misalnya Anda ditawarkan bunga harian, akan lebih menarik bunga harian karena hasilnya akan lebih besar gitu. Oke, latihan soal. Tahun 2008 rata-rata biaya pernikahan adalah 19.104 dengan asumsi tingkat inflasi 4%. Berapa biaya pernikahan pada tahun 2028? Jadi setelah 10 tahun akan menjadi berapa? Ada yang menghitung, silakan. Dengan cara yang sama. Selangnya 20 tahun ya, Pak? Ya, 20 tahun, betul. Nanti kalau latihan dan ujian, kurang lebih ya buat begini-begini ya. Buat begini-begini, tapi pakainya ya ABCD, jadi harus cepat juga. Oh, multiple choice ya, Pak? Iya. Sudah ketemu? Berapa sih? 4% ya? N-nya 20 ya. Ini 20. 4%. Sudah ada yang ketemu? Satu juta. Berapa, Mas? 41.859.217. Oke, 40 juta. Ada yang punya pendapat lain? Sama, Pak. Sama. Semuanya sama hasilnya? Tidak, Pak. Apa, Pak? Ada yang beda nggak? 37.243.692. Oke, 37 ada yang 40. Sekarang kita lihat. Nah, seperti itu. Belum mudeng nih. Belum ngerti. Jadi kita menghitung future value dengan nilai saat ini 19.104. Kemudian bunganya 4% atau 0,04 ditambah dengan 1 dipangkat 20 ya, dipangkat dengan 20. Itu menghitung nilai yang akan datang ya, menghitung nilai yang akan datang. 41.859.156. Oke, good. Nah, sekarang kebalikannya. Ya, sekarang kebalikannya kita akan menghitung nilai saat ini dari pendapatan yang kita akan peroleh di masa yang akan datang. Jadi kita akan hitung sebetulnya berapa sih? Misalnya gini, kita dijanjikan, misalnya kita dijanjikan, oh nanti simpan di sini ya 10 tahun lagi, misalnya saya kasih jadi uang 10 juta, misalnya nanti saya akan kembalikan menjadi 15 juta, misalnya. 15 juta 10 tahun yang akan datang misalnya. Nah, lalu kita akan menghitung sebetulnya berapa sih ya nilainya itu yang sebetulnya seharusnya berapa sih setelah 10 tahun gitu ya. Kita akan terima 15 tahun itu, 10 tahun yang akan datang, 15 juta gitu ya, dari uang 10 juta misalnya. Lalu kita hitung ya. Kita hitung. Nah, caranya kita balik aja. Kalau future value itu dikalikan present dengan faktor bunganya, kalau sekarang untuk menghitung saat ini present value, masa yang akan datang dibagi dengan nilai bunganya, ya interest faktornya, gitu. Jadi tinggal dibalik saja.
seperti hitungan dalam matematika, ya ini ilmu matematika, ya. Nah, sekarang prakteknya, misalnya investasi pada awal tahun 1.000, maka pada akhir tahun menjadi 1.200 pada tingkat bunga 20%. Ya, inilah yang disebut dengan masa mendatang, future value. Sebaliknya, jika di masa mendatang akan menerima 1.200 pada tingkat diskonto 20% tadi, nilai sekarang adalah 1.000. Jadi dibalik saja, ya dibalik saja. Jadi kalau yang case yang pertama di atas ini adalah nilai yang akan datang, 1.000 akan menjadi 1.200, sedangkan yang present value, topik yang sekarang kita bahas, sebaliknya. Kita akan terima 1.200, nilai sekarangnya berapa sih? Gitu ya. Nah, kita ingin menghitung nilai sekarangnya berapa sih dari 1.200 kalau kita ketahui tingkat suku bunga yang berlaku 20%. Maka kita temukan angka 1.000, ya, angka 1.000 rupiah. Oke. Ini faktor bunga nilai saat ini. Jadi artinya semakin besar tingkat suku bunganya, maka nilai saat ini akan semakin kecil, akan semakin mengecil. Jadi kalau bunganya makin besar, maka nilai waktu saat ini akan menjadi semakin kecil nilainya. Gitu ya. Kebalikannya dengan future value. Jadi present value berkebalikan dengan future value. Nah, sekarang contoh angka. Ya, sekarang contoh angka. Jika dijanjikan mendapat uang sebesar 500.000 pada waktu 40 tahun mendatang dengan asumsi bunga 6% per tahun, berapa nilai sekarang dari uang yang dijanjikan? Cara menghitungnya, 500.000 dibagi dengan 1 plus I, interestnya adalah 6% atau 0,00%, ya 0,06%, dipangkatkan dengan 40. 40 adalah waktu, ya, tahun. Selama 40 tahun, gitu ya. Maka kita akan bisa menghitung berapa nilainya saat ini. Nilai saat ini dari uang 500.000 itu sebetulnya cuma 48.611. Gitu ya. Jadi 40 tahun yang akan datang kita akan terima uang 500.000. Sebetulnya sekarang itu berapa sih, gitu ya? Nilai 500.000 itu ternyata hanya 48.611. Itu ya. Cara menghitung nilai saat ini atau present value. Nah, sekarang soal. Silakan dihitung. Ayah Anda memanggil dan memberitahu bahwa 5 tahun lagi Anda akan mendapat warisan 10 miliar. Wow, asik. Dapat warisan 10 miliar. Berapa uang akan Anda terima jika Anda meminta warisan itu diberikan sekarang? Wah, ini anaknya udah keterlaluan, mau dikasih 10 miliar, 10 yang ketiga nggak mau. Dia minta sekarang aja, gitu ya, sekarang. Nah, karena Anda ahli keuangan, maka kalau sekarang nggak bisa 10 miliar, gitu ya. Kalau sekarang nilainya sekian, nah berapa? Kalau ternyata bunga yang berlaku 10%, ya, bunga diskontonya 10% per tahun. Coba hitung berapa uang yang diminta oleh anak Anda sekarang. Mau dikasih berapa kalau sekarang? Gitu ya. Silakan dihitung.
7,835. Berapa? 7,835 miliar. 7,85. Ada yang beda? 9.514.656 Pak. Oke, ada yang 9, ada yang 7. Ada lagi yang beda? Pakai rumusnya dibagi aja ya. 10 miliar dibagi dengan 1,01 pangkat 5. Ya, karena 5 tahun. Ya. Oke, cuma 2 antara 9 dan 7. Sekarang kita lihat. 6 miliar. 6 juta, 6 juta. Iya. $10 miliar ya dibagi 1 plus 0,1 pangkat 5, 1.610. Ketemunya 6,2 miliar. Oke, sudah tahu kesalahannya tadi ngitungnya? Sudah? Sudah tadi 5% salah. Oke, harus hati-hati ya. Nah, tahun bisa menjadi persen, nah, atau kebalik. Nah, itu yang nanti bisa berisiko ya. Oke, hanya kesalahan ini saja yang kesalahan menaruh angka yang harusnya N menjadi bunga, gitu ya. Oke. Good. Nah, sekarang anuitas. Ya, anuitas. Anuitas. Kalau anuitas itu serangkaian pembayaran atau penerimaan sejumlah uang yang besarnya sama untuk setiap periode pada tingkat bunga tertentu. Itu anuitas. Serangkaian pembayaran atau penerimaan sejumlah uang yang besarnya sama untuk setiap periode pada tingkat bunga tertentu. Nah, nilai mendatang anuitas, nilai mendatang dari anuitas biasa atau pembayaran atau penerimaan jumlah uang dilakukan pada akhir tahun. Jadi kita menghitungnya kalau anuitas itu pada akhir tahun. Ya, pada akhir tahun. Nah, formulanya ini tambah kompleks lagi. Kalau tadi cukup ya dibagi dengan faktor bunganya. Ya, sekarang kalau ingin mencari anuitas, ya bunga anuitas di masa yang akan datang, maka kita akan kalikan berapa besaran uang pokoknya, ya pokoknya dikalikan dengan faktor bunga dikurangi dengan 1. 1 plus I pangkat N kurangi 1, ya. Bagi dengan I atau interest faktornya. Nah, kalau kita lihat contohnya, anuitasnya 20 juta dalam waktu 5 tahun dengan tingkat suku bunga 15% per tahun. Ditanyakan future value 5 tahun yang akan datang. Maka kita akan bisa menghitungnya dengan cara memasukkan interest faktornya 15%. Jadi I-nya diganti 0,15 ya, pangkat 5 karena 5 tahun dikurangi 1 dulu. Ya, jangan lupa ini dikurangi 1 dulu. Kemudian dikalikan dengan A atau pokoknya. Ya, dikalikan dengan A atau pokoknya. Lalu dibagi dengan interest factor, dibagi dengan interestnya. Interest rate-nya 0,15. Nah, maka ketemu dalam waktu 5 tahun dengan menggunakan bunga anuitas dari uang 20 juta selama 5 tahun akan menjadi 134.848.
Oke. Nah, kita bisa menggunakan tabel, ya kita bisa menggunakan tabel. Ada namanya tabel future value. Jadi kalau Anda mengerjakan tugas, Anda bisa menghitung secara manual begini satu persatu, atau Anda juga bisa menggunakan tabel, ya. Nah, di dalam tabel Anda cukup melihat pada tabel bunga 15% dan tahun ke N-nya adalah 5. Jadi kalau ada future value 15% pada tahun kelima, ya bunga 15% pada tahun kelima dikalikan dengan nilainya. Nanti tinggal dikalikan dengan nilainya, nilai uang yang Anda mau hitung yaitu 20 juta. Nah, ini di tabel itu muncul angka ini 6,7424. Ya, di dalam tabel sudah muncul angka ini. Angka 6,7424. Tinggal dikalikan aja dengan 20 juta, maka akan ketemu angka 134 juta. Itu cara kedua dengan menggunakan tabel. Nanti selesai kuliah nanti saya akan kirimkan tabelnya, Anda bisa gunakan untuk menghitung, ya untuk dasar menghitung. Kalau Anda misalnya barangkali kesulitan untuk menghitung dengan cara menggunakan formulasi matematik seperti ini, ya bisa langsung dicari di tabel, kemudian dikalikan saja dengan pokoknya, nanti akan ketemu nilai future value annuity-nya. Ya, ini rumus umumnya seperti ini, ya rumus umumnya. Oke, nah sekarang kita contoh, ya ini contoh perhitungannya. Perusahaan menyisihkan dana sebesar 20 juta per tahun selama 5 tahun secara berturut-turut. Jika bunga yang berlaku 15% per tahun, berapakah nilai sekarang anuitas dana tersebut? Silakan gunakan rumus yang seperti ini, ya, yang seperti ini. Ya, gunakan present value annuity. A dikalikan dengan 1 minus 1, atau gunakan rumus yang di atas ini juga bisa dengan cara seperti ini. Ya. Atau dengan cara seperti ini juga bisa. Oke. Silakan ditulis dulu rumusnya. Yang paling mudah menurut Anda silakan gunakan. Ya, bisa menggunakan rumus yang di bawah itu ya, 1 minus 1 plus I pangkat minus N per I, atau pakai rumus yang di atas juga boleh. Nah, pakai rumus yang di atas juga boleh. Atau mau pakai rumus yang sudah buat latihan di sini juga boleh. Ini seperti ini latihan tadi. Oke, mungkin biar gampang satu dulu. Ya, pakai formulasi yang ini juga bisa. Oke, sudah dicatat? Sudah. Sudah, oke. Kalau sudah, good. Ini informasi soalnya silakan dicatat. Hanya 20 juta, N-nya 5, I-nya 15%, ya I-nya 15%. Silakan dicoba dulu.
40.227.143 bukan Pak? Ketemunya berapa, Mbak? 40.227.143. 40 juta? Berapa? 4 juta atau 40 juta? 4 juta. Iya, pasti nilainya lebih rendah ya, karena menghitung nilai saat ini ya. Kalau nilainya lebih tinggi berarti ada salah hitung gitu. Rp4.972 ya Pak? 4 juta 972. 4 juta. Oke. Salah nggak ya? Salah. Kok jadi 6 juta ya? Mana hitungan? 15%. Oke. Jadi Nilai gini, sekarang anuitas. Nilai sekarang anuitas. dengan satu. Rumusnya ada yang salah nggak? Saya makanya. Iya benar. Satu per nanti satu kali 20 juta. Nanti, nggak saya bagi lagi. Oke ya, nanti kita ini lagi. Apa namanya? Nanti 67 evaluasi lagi. 102 PVA-nya. Tuh dulu ya. Kok bisa gini? Tabel bunganya sebentar ya, 6,6 juta, Pak. saya carikan tabel bunga dulu ya biar lebih mudah. Biar nggak bingung Pak. 60. Kok jadi?
Oke. Ini bunga untuk present value interest factor. Pada bunga, tadi kasusnya bunga berapa persen ya? 10% ya? 15. Oh, 15%. 15%, Pak. Tahunnya berapa? Berapa tahun? 5 tahun. 5 tahun. Di sini 3,3522. Ya ini 5 tahun. 3,3522. Kelihatan di ini kelihatan? Lihat, Pak. Ini ya. Yang ini, nah ini yang saya kasih blok ini. Yang saya kasih warna kuning, nah itu. 3,3522. Nah, ini caranya, jadi caranya kalau mau pakai tabel, boleh. Nanti tabel ini bisa digunakan pada saat nanti ujian. Jadi daripada nanti salah menghitung gitu ya, mungkin waktunya sangat cepat, langsung lihat tabel aja. Tabel misalnya present value interest factor, PVIFA gitu, di 15%. ya misalnya 15% tahun berapa tahun gitu, lalu dikalikan aja, dikalikan dengan present value-nya, ya dikalikan dengan present value-nya. Tadi present value-nya ya ini 3,3522 sama nggak ya? Sama, Pak. Sama, Pak. Sama ya. Oke, jadi gunakan tabel aja biar Gunain tabel aja ya. Iya. Hitung lagi, Pak. nggak hitung lagi ya. Iya, lebih gampang, Pak. Ya, copy paste aja. Bebasta. Coba contoh yang di atasnya, gunakan bunga coba. Nggak usah pakai ini, yang contoh di atas nah, di sini misalnya di present value. Nah, ini ada contoh present value nih. Present value nih. Coba pakai tabel coba. Tabel 10 miliar nilainya, bunganya 10%. 5 tahun ya. 5 tahun. 37908. Oke, ini pertanyaannya harus dilihat hati-hati pertanyaannya. Salah ya? Berapa uang akan Anda terima jika Anda meminta warisan itu diberikan sekarang, ya? Ini berarti apa? Present atau future? Kalau sekarang berarti berkurang. Present, Pak. Jadi Present. 6,3 sekian. Oke, dianalisa soalnya dulu ya. Jadi ini present atau future. Nanti kalau salah, nanti lihat di tabelnya nanti bisa salah, ya. Oke, kita analisa dulu. Analisa dulu. Ini soalnya future atau present. Sekarang jika diketahui tingkat diskontonya. Iya kan, jadi dari 10 miliar itu dikurangin tabel yang di sini yang 10%, 5% bukan ya, Pak? Iya, betul. Present ya. Present ya, berarti berkurang dong. Iya, berkurang karena kan sekarang. Iya. Jadi kalau miliar. di tabel di sini kalau 10 miliar kan 3,7908. Berarti dikurangin 10 miliar dikurangin 3,7. Jadi berapa ya? 10 dikurangin. Kita mau belajar mencari tabel ya. Iya. Mau belajar mencari tabel. Ini kan tabelnya banyak. Nanti kalau kita nggak paham, nanti bisa keliru, gitu ya. Kurangin 3798 9 ini present atau future nih? Present. Present, Pak. Present, Pak. Ini future. Hati-hati. Ya, ini future. Pak. Future value, iya. Ini future. Ya, ini future. Future value. Kalau tabel ini kan future ya, Pak? Ya, ini future. Kalau soal kan present kan? Berarti Soalnya dikurang present.
Makanya hati-hati ya. Nah, yang ini future tapi anuitas. Nah, Ini future tapi anuitas. Nah, kemudian di bawahnya lagi ini baru present ya. Ini present. Ini present. bukan. Ini present. Nah, ini present anuitas. Ini present anuitas. Nah, yang tadi present atau present anuitas? Present Ya, soal tadi barusan. Present, Pak. Present, Pak. Ya, present. present. Ya, betul, present ya. Nah, kalau present berarti lihatnya yang ini tabel A3. Ya, tabel A3. 0,6209 berarti. Tadi berapa tahun? 5 tahun ya? Tahun bunganya 5 tahun, Pak. 10%. Bunganya berapa? 15%. 15%. Bunganya kalau tidak salah 10% ya? 15% kalau soalnya, Pak. 15%. 15%, Pak, kalau di soal. 15%? Ya. Iya. Oke, kalau 15% berarti Yang ini nih 0,4972. 0,49 ya. Nah, ya. 0,4972. 0,4972, Pak. Oke. Eh, 10% ini bukan 15%. Oh, yang present value ini 10%. Present value 0,62. Bukan, tadi soalnya ada 2 soal loh. Oh iya, Pak. 10% yang Oh, pertama. soal yang 10%. Yang ini. Oh, present value yang Kirain yang 15, soal Pak. pertama ya. Iya, Ya, maaf. hati-hati ya, Dua hati-hati. soalnya. 62, Pak. Ini soalnya satu, ini cuma ini yang tadi saya kasih. Ya. Tadi 10%. Gagal fokus, Pak, bulan puasa. Aduh, Ya. puasa-puasa nih. Ya, 10%. 10% jadi 0,6209. 0, berapa tadi? 0,6? 209. 6209, Pak. Ya. Jadi jawabannya langsung bisa ketemu ya. Iya, 0,6209 dikalikan dengan 10 miliar. 10 miliar. Jadi ketemunya 6,2 miliar. 209. Ini kalau pakainya tabel ya, tanpa harus menghitung seperti ini. Jadi harus cermat membaca soal ya, jangan sampai terburu-buru. Ya, jangan terburu. Nanti akan berisiko kalau terburu-buru. Oke. Baik ya, sampai di sini dulu kita istirahat 15 menit. Terima kasih. Nanti linknya saya kasih link yang baru lagi ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, selamat beristirahat. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Ditunggu linknya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.